Bab 7. Tetap mencintainya. Nyatanya, kerja di sini tidaklah setelah yang Inanti bayangkan. Dokter Imam buka praktek pagi dari jam 7 sampai jam 9. Lalu dia ke rumah sakit dan kembali lagi jam 4 sore sampai jam 9. Nan, saya berangkat dulu. Dok, boleh tidak jika Inan selesai bersih-bersih pergi ke kantor polisi? Dokter Imam mengerti apa maksudnya. Tentu, hati-hati di jalan. Iya dok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dia pergi dengan mobil berwarna biru yang sama dengan kemejanya. Dokter Imam sangat perhatian. Dia baik sekali. Sayangnya, hati ini tidak diberikan Allah pada pria sepertinya. Inanti mencintai suaminya yang dingin dan juga kejam. Setiap harinya hanya memarahi. Mengingatnya saja membuat Inanti ingin kembali menangis. Asisten dokter Imam yang biasanya jadi resepsionis juga bekerja di rumah sakit, yang mana meninggalkannya sendirian di sini. Lantai 1 adalah tempat praktek dokter, sementara lantai 2 adalah rumahnya. Uang di dompetnya masih cukup banyak, mengingat Mama memberi uang pada Inanti 500.000 kemarin. Sebenarnya mereka baik, tapi tidak terlalu peduli pada hubungan Inanti dengan Alan. Lagi pula mereka ada di Bogor, tidak mungkin tahu bagaimana Inanti ditempatkan di rumah Alan. Mengingat Papa Riganta masih sangat membenci Alan atas apa yang dia lakukan, yaitu memberi aib pada keluarga Praja di Wangsa. Tidak jauh dari klinik, tapi tempat Bapak berada melewati kampus Alan. Saat angkot melewatinya, Inanti menunduk, enggan melihat atau memastikan apakah dia ada. Sampai tidak sadar, Inanti sampai di kantor polisi. Mereka yang sudah mengenalnya menuntunnya untuk bertemu dengan Bapak, dan mereka hanya terhalang kaca tebal. Yang Inanti lihat, mata sendunya sembab. Bapak sehat? Dia terdiam, tanpa menatap mata anaknya. Bapak kenapa? Inanti mencoba menarik kesadarannya, dan Inanti terkejut saat air matanya menetes. Bapak kenapa? Pak, ada apa? Pelan dia membalas tatapanku. Maafkan Bapak, Nan. Maafkan Bapak. Bapak kenapa? Inanti panik melihat dia menangis terseduh-seduh. Bapak janji akan jadi bapak yang baik untukmu, menggantikan ibumu. Sampai akhirnya Inanti sadar apa yang terjadi. Bapak, jangan nangis, Nan. Kalau Bapak keluar dari penjara nanti, Bapak akan bawa kamu pergi dari keluarga Praja di Wangsa. Jangan khawatir. Sabar. Sebentar lagi, Nan. Sebentar lagi. Bapak, Inan gak apa-apa kok. Kamu pikir Bapak gak tahu? Kamu gak bahagia kan di keluarga itu? Kamu sedih kan di sana? Tenang, Nan. Bapak akan bawa kamu jika keluar nanti. Inanti tersenyum. Iya, Pak. Inan ngerti kok. Dan itulah momen pertama Inanti dan bapaknya saling bertukar kasih sayang. Sosok bapak yang dulunya tukang pukul, meludahi, bahkan mencaci anaknya sendiri, kini telah hilang, terhapus oleh air mata penyesalan dan sebutan Allah dalam janjinya. Bapaknya berubah dan Inanti senang. Bahkan saat waktu berkunjung selesai pun, Inanti masih menangis sambil menunggu angkot. Hei manis,
Bapak adalah sosok yang Inanti takuti dulu. Dia bahkan hampir pernah melayangkan pisau pada ibunya hanya karena tidak memberinya uang. Hai manis, kok nangis? Ya Allah, kini dirinya semakin percaya padamu. Hai manis, kok dianggurin sih? Terima kasih atas semuanya ya. Inanti, woi, kenapa sih? Judi. Inanti menghapus air matanya seketika. Kenapa nangis? Dia turun dari motor ninja dan duduk di bangku terminal. Nunggu angkot? Iya. Terus karena angkotnya nggak datang, lu jadi nangis? Enggak, apa sih? Inanti memalingkan wajahnya dan menutup sebagian muka dengan kerudung. Adem Nan, apalagi lihat lu. Tadi kan di jalan panas. Terus dalam hati bertanya-tanya, itu siapa cewek cantik yang nunggu angkot? Apaan sih basi amat? Inanti enggan tertawa, apalagi saat Judi tertawa dengan keras. Manyun terus tuh bibir. Ngapain sih di sini? Nunggu angkot, kan tadi tahu. Ya elah, galak amat sih. Lagian kamu gak ada kerjaan gitu, nguntit terus. Inanti mulai berani merasa karena kesal. Dan Judi malah tertawa dengan keras. Udah GR, galak lagi. Untung cantik ya. Ya iyalah, kalau ganteng mah Inan jadi laki-laki. Ih, gemesin banget. Lucu deh. Apa sih? Inanti menepak tangan Judi yang mencoba menyentuh pipinya. Sana pergi, gak ada kerjaan apa? Tadi nangis, sekarang marah. Kenapa sih lu? PMS? Inanti diam, enggan berkata lagi. Nan, dia mengarahkan tubuhnya pada Inanti. Cewek sensi banget sih, gak bisa ya dimainin kode. Apa sih? Mau to the point? Hah? Lu tahu nggak? Lu tuh manis banget, cantik. Sadar nggak? Apa sih? Gini nih sebenarnya sejak awal kita ketemu, aku udah nikah. Inanti menatap wajah Judi yang terkejut. Gak lucu Nan. Inanti sudah menikah, sekarang lagi hamil. Umur lu Inanti udah nikah. Dan Inanti memilih meninggalkannya saat angkotnya datang. Kenyataannya bukan Inanti yang pulang. Paling malam. Alan pulang pukul 11 malam. Lebih parah lagi, saat Inanti mengintip dari balik jendela depan. Dia turun dari mobil pink yang Inanti yakin di dalamnya adalah Vanessa. Kakak kok baru pulang? Tanya Inanti saat pintu terbuka. Seperti biasa, dia tidak menjawab. Mobil kakak kemana? Inilah kenyataannya. Apa yang Inanti katakan tidak dihiraukan. Kenyataan lainnya, Inanti mencintai Alan. Sejak Inanti masuk kuliah, melihatnya sibuk dengan ponsel dan langkahnya yang gagah, Alan membuatnya terpana. Kakak udah makan? Kamu kerja? Suara beratnya terdengar, berdiri menjulang di depan Inanti. Kamu kerja? Iya kak. Kenapa kamu kerja? Bida gak cukup kamu suruh-suruh. Kamu mau cari uang buat nambah pembantu? Atau mau keluar ketemu sama selingkuhan kamu? Maksud kakak apa? Kamu pikir saya gak lihat kamu ngobrol sama laki-laki lain? Nada suaranya meninggi dan Inanti melihat wajahnya merah melepuh seorang kepanasan. Itu teman Inan kak. Dia berdecak hendak meninggalkannya. Jika saja Inanti tidak menahannya,
Inan kerja juga buat anak Inan, Kak. Dia berbalik, mengerutkan kening. Inanti melepaskan tangannya dengan pelan. Inan kerja juga buat anak Inan. Inanti menghapus kasar air mata sialnya yang keluar. Kakak gak pernah peduli sama anak Inan. Kakak gak pernah kasih uang buat periksa kandungan. Gak pernah kasih uang buat beli persiapan anak ini atau buat kenyamanan Inan. Alan malah tertawa, yang mana membuat air mata Inan berjatuhan. Apalagi Alan memalingkan wajahnya. Inanti tahu Alan marah, apalagi saat mengeluarkan kartu kredit dari dalam dompet. Pakai ini, jangan buat saya semakin malu dengan keberadaan kamu. Dengan keberadaan anak kamu, dimanapun kamu berada, nama saya akan dibawa-bawa. Nama baik saya dipertaruhkan. Udah nyusahin orang, bikin malu saya saja. Dasar bodoh.